Masih bersama saya Rahayu Giapar, pemirsa, dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Penggusuran lapak pedagang di Pantai Tanjung An Lombok Tengah diwarnai penolakan warga. Seorang kakek yang berprofesi sebagai pemulung di Lombok Barat kembali diringkus polisi karena mengedarkan narkotika. Puluhan pelajar di Mataram ditilang polisi karena tidak mengenakan helm saat berkendara. Puluhan pelajar SMP dan SMA terjaring dalam operasi Patuh Rinjani 2025 yang digelar polisi di sejumlah jalan protokol Kota Mataram pada Selasa siang. Para pelajar terjaring razia karena tidak mengenakan helm dan tidak membawa dokumen surat kendaraannya. Selain memberikan sanksi tilang, polisi juga menyosialisasikan aturan tertib berkendara di jalan raya sebagai upaya menjaga keselamatan dan mencegah kecelakaan. Selain sebagai upaya meningkatkan kesadaran bagi pengendara, operasi patuh juga untuk mengajak mereka mematuhi rambu-rambu dan keselamatan berlalu lintas. Dimulai tanggal 14 sampai tanggal 27 Juli 2025. Jadi sasaran prioritas adalah berbonceng lebih dari satu orang atau bonceng 3, anak di bawah umur, melakukan kegiatan lain pada saat berkendara seperti main HP ataupun lain sebagainya. Terus di bawah pengaruh alkohol, berboncengan atau tidak menggunakan helm standar nasional Indonesia, melanggar jalur. Apa nama helm? Lupa, bawa cuma satu. Apa? Itu apa pelanggarannya apa aja? Gimana? Pelanggarannya kena apa aja? Disuruh bawa STNK ke sini. STNK. Nah, habis itu bayar ke Alfamart. Operasi Patuh Rinjani 2025 akan digelar selama 2 pekan mulai tanggal 14 hingga 27 Juli 2025 secara serentak di seluruh kabupaten kota di NTB. Awaludin melaporkan dari Kota Mataram. Liburan ke Pulau Lombok tidak akan lengkap jika tidak mengunjungi salah satu destinasi wisata desa tradisional bernama Desa Adat Sade yang berada di Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Desa Sade populer di kalangan wisatawan domestik maupun mancanegara karena keunikan perkampungan dan keelokan budayanya. Keunikan utama yakni pada rumah yang dipertahankan seperti masa lalu, dengan bangunan berbahan bambu dan beratap ilalang tanpa listrik serta beralaskan tanah liat. Desa Sade memiliki luas wilayah 5,5 hektar dengan 150 bangunan rumah tradisional di dalamnya, yang konon penghuninya merupakan penduduk asli suku Sasak. Pola hidup masyarakatnya juga masih mempertahankan tradisi suku Sasak, dengan sebagian kaum laki-lakinya menjadi petani, sementara perempuan berprofesi sebagai penenun. Seluruh wanita di Desa Sade dikenal pandai menenun menggunakan alat tradisional, sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung. Kami masih melestarikan bangunan-bangunan suku Sasak seperti pada zaman dulu masih ada di sini. Kemudian aktivitas warga seperti menenun, kemudian aktivitas sehari-hari, ada gendang beli, ada berisian, dan ada tari oncel dan tari kayak dan beberapa tari lainnya masih ada di sini. Jadi inilah yang merupakan daya tarik kenapa wisatawan itu setiap hari berkunjung. Masih melestarikan gitu. Melestarikan budaya gitu. Ya jadinya tidak terbatas sama zaman kan, apalagi sekarang kan zaman udah modern, tapi masih ada yang bisa mempertahankan adat istiadat Lombok seperti ini, masih bertahan sampai sekarang di era modernnya udah sangat luar biasa.
Nah, bagi Anda yang ingin melihat keunikan atau mempelajari budaya khas suku Sasak, Desa Adat Sade layak menjadi tujuan wisata Anda berikutnya. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Rahayu Japar mewakili kru SSJ yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Tertib dan patuh terhadap aturan dalam berlalu lintas. Dan berboncengan lebih dari satu orang dan tidak